Hai, salam ceria, sahabat Dumai. Ketemu lagi dengan saya Hendra Surya. Kali ini saya akan bantu Anda cara penggarapan cerita. Kalau sebelumnya pada episode yang lalu saya sudah membahas tentang cara cari ide buat novel dan cara mengembangkan sinopsis dan kerangka karangan atau outline cerita. Kali ini saya akan bantu Anda cara penggarapan cerita. Nah, kita langsung saja pada topik kali ini. Ketika Anda hendak melakukan penggarapan cerita, maka ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebagai panduan atau tuntunan dalam penulisan atau penggarapan cerita, yaitu pertama, kerangka karangan. Setelah Anda mampu menyusun kerangka karangan, maka berarti Anda telah memiliki panduan penggarapan cerita. Hal ini memudahkan Anda untuk memusatkan perhatian dan pikiran yang terarah untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang tertuang dalam kerangka karangan menjadi sebuah jalinan cerita yang menarik. Nah, berikutnya yang harus Anda perhatikan yang kedua adalah pembuatan narasi, deskripsi, dan dialog dalam cerita. Sebelum Anda melakukan penggarapan gagasan menjadi jalinan cerita, maka Anda terlebih dahulu harus menguasai cara pembuatan narasi, deskripsi, dan dialog dalam sebuah jalinan cerita. Yang dimaksud dengan narasi deskripsi adalah pelukisan rangkaian kejadian, gambaran, suasana lingkungan dalam cerita, dan suasana kejiwaan para tokoh. Seperti senang, sedih, gembira, ketakutan, pesimistis, kecewa, dan sebagainya. Perwatakan para tokoh maupun perilakunya dalam untayan kata-kata atau kalimat. Sementara dialog adalah kalimat-kalimat percakapan para tokoh dalam cerita, baik dalam bentuk kalimat langsung maupun tak langsung. Nah, kemudian poin yang ketiga yang harus Anda perhatikan sebagai panduan ataupun tuntunan yaitu setting cerita. Dalam penggarapan cerita sangat penting Anda perhatikan pemilihan setting cerita. Setting cerita mencakup pelukisan lokasi atau tempat, waktu, dan gambaran atmosfer atau suasana yang mendukung setiap kejadian dalam jalinan cerita. Setting cerita ini sangat berperan untuk menciptakan daya tarik dan kekuatan cerita yang digarap. Dengan kata lain, Anda harus mengetahui cara pemilihan di mana tempat kejadian, pelukisan waktu, dan cara membangun atmosfer atau suasana dalam cerita yang pas dan menarik, sehingga dapat menciptakan kesan hidup, menyenangkan, atau menyeramkan, atau menyedihkan, atau menggelikan, atau mengagumkan, unik, dan kekuatan cerita yang Anda garap. Di sini kreativitas Anda dituntut untuk mempergunakan gaya bahasa naratif maupun deskriptif untuk melukiskan peristiwa atau kejadian maupun konflik yang terjadi berdasarkan dimensi ruang, tempat, dan waktu. Tentu Anda di sekolah sudah mempelajari cara menggunakan paragraf naratif yang melukiskan kronologis atau urutan kejadian. Begitu juga paragraf deskriptif yang menggambarkan sesuatu secara mendetail untuk menggambarkan gambaran yang konkret ke dalam pikiran pembaca, sehingga seolah-olah pembaca melihat dan merasakan sendiri objek tersebut. Contohnya, setting cerita pada novel Harry Potter begitu kuat sehingga ketika Anda membacanya seolah-olah Anda berada dan terlibat dalam cerita tersebut. Nah, itu poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat yang harus Anda perhatikan sebagai panduan penulisan atau penggarapan cerita
adalah pembuatan novelty-led atau paragraf pembuka yang menarik. Novelty-led ini atau paragraf pembuka ini sangat penting diperhatikan dalam penggarapan sebuah cerita. Novelty-led harus dibuat semenarik mungkin. Led yang baik adalah kalimat-kalimat yang langsung mampu menarik perhatian dan minat pembaca yang terletak pada permulaan atau paragraf pembuka bab pertama, di mana kalimat led ini harus langsung merangsang rasa ingin tahu dan rasa penasaran pembaca. Saya ulangi, kalimat led ini harus langsung merangsang rasa ingin tahu dan rasa penasaran pembaca untuk mengetahui masalah dan akhir cerita yang disajikan. Caranya, Anda harus mampu membuat atau menciptakan kalimat pernyataan narasi atau dialog yang menggugah tanda tanya pembaca yang langsung menyentuh, seperti timbulnya di dalam benak pembaca rasa ingin tahu kelanjutan cerita yang disajikan. Mengapa bisa terjadi ya? Apa masalahnya? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana kelanjutan dan akhirnya? Siapa pelakunya? Bagaimana dia bisa berhasil dan sebagainya. Misalnya, ini contoh novelty-led novel Cinta Sang Idola. Begini bunyinya. Masih terngiang-ngiang di telinga gue kata-kata yang menyakitkan hati saat gue duduk dan termenung di atas bongkahan batu di pinggir pantai Cermin malam minggu itu. Dada gue terasa mau meledak dan sesak banget. Kata-kata itu bagai halilintar di telinga gue, menyambar dan melicuti sekujur tubuh gue seperti dikuliti lalu terkulai lemah. Saat itu gue nggak mampu berkata sepatah kata pun, apalagi harga diri gue udah hancur jadi debu sehingga nggak tahu lagi mau taruh mana muka gue ini. Novelty-led novel Cinta Sang Idola. Nah, catatan, led yang baik adalah dari awal sudah memperkenalkan pembaca langsung pada suatu masalah, kejadian atau konflik, sehingga memancing minat pembaca untuk mengetahui kelanjutan dari kisah cerita yang disajikan. Seperti contoh di atas, tentu pembaca menjadi tergugah dan ingin tahu mengapa tokoh dalam cerita tersebut begitu tertekan. Nah, kemudian panduan yang kelima atau tuntunan kelima yang harus Anda kuasai ada konsistensi karakter tokoh. Masalah penokohan sangat penting dalam sebuah cerita. Menarik tidaknya sebuah jalinan cerita sangat tergantung kepada bagaimana konsistensi kekuatan karakter para tokoh dalam cerita. Secara garis besar, penokohan dibagi beberapa jenis karakter, antara lain karakter protagonis. Penokohan karakter ini disebut karakter tokoh utama dalam cerita. Karakter protagonis ini mewakili sisi kebaikan dan mencerminkan sifat-sifat kebenaran yang mewarnai aktivitas dalam cerita. Nah, kemudian ada karakter antagonis. Penokohan karakter ini selalu berlawanan dengan karakter protagonis dan selalu berusaha menggagalkan setiap upaya karakter protagonis dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawabnya, atau mencapai tujuannya. Secara umum, orang melihat karakter ini dilambangkan sebagai musuh atau orang jahat yang berhadapan langsung dengan tokoh protagonis. Nah, karakter lainnya, karakter sidekik. Karakter ini yang mendukung dan berpasangan dengan karakter protagonis. Karakter sidekik ini dalam cerita sebagai tokoh yang membantu tokoh utama. Protagonis dalam cerita biasa dilambangkan sebagai teman, guardian, penolong, atau guru yang membantu protagonis. Nah, kemudian ada karakter kontagonis. Karakter kontagonis ini di dalam cerita sebagai tokoh yang selalu membantu atau mendukung setiap aktivitas yang dilakukan karakter antagonis dalam menggagalkan langkah tokoh utama. Tokoh ini biasanya dilambangkan sebagai tokoh yang licik. Contohnya Sangkuni dalam cerita Mahabharata.
Kemudian ada lagi karakter skeptis. Tokoh ini merupakan karakter yang paling tidak peduli terhadap aktivitas tokoh utama. Tokoh ini selalu meremehkan kemampuan dan tidak mempercayai segenap usaha yang dilakukan karakter protagonis atau tokoh utama. Walau tokoh ini bukan lawan tokoh utama, tetapi aktivitas selalu menjadi penghambat dan mengacaukan aktivitas tokoh utama. Tokoh ini biasa diperlihatkan sebagai tokoh keras kepala, mau menang sendiri, atau pimpinan tokoh utama yang selalu mencurigai gerak-gerik tokoh utama. Misalnya seorang ayah yang sangat protektif dan kurang percaya terhadap anaknya, tokoh utama. Memang masih banyak lagi karakter baru yang dapat digali dalam memberi berbagai macam tugas dan motivasi yang berbeda untuk setiap peranannya dalam cerita. Namun hanya dengan menggunakan 5 karakter di atas, Anda dapat menciptakan konflik yang berbeda-beda. Hal penting yang dalam penggarapan cerita, Anda harus menjaga konsistensi kekuatan penjiwaan, perwatakan, dan karakter masing-masing tokoh dalam cerita Anda. Misalnya, Anda tidak boleh berbelas kasihan pada tokoh utama atau serba gampang dalam menjalankan segala aktivitasnya. Anda harus membuat tokoh utama mengalami kesulitan dan berbagai rintangan dalam mencapai apa yang diinginkan atau didambakannya. Begitu juga, Anda tidak boleh membuat karakter antagonis menjadi orang baik dan lemah. Jika Anda menggarap cerita tanpa memiliki tokoh karakter antagonis, maka Anda dapat membuat pengganti tokoh antagonis dengan suatu yang dapat menjadi penghalang tokoh utama atau protagonis mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti rintangan ganasnya alam, hewan buas, atau peristiwa tragis yang mencekam, seperti kecelakaan pesawat dan sebagainya. Atau persaingan antar tokoh yang memiliki mental karakter berbeda, namun memiliki tujuan atau keinginan yang sama, sehingga menimbulkan konflik. Seperti keinginan memiliki seorang kekasih, sementara pria yang memperebutkannya ada 4 orang. Keempat tokoh ini memiliki sifat dan watak karakter yang berbeda. Perbedaan mental karakter disinilah disebabkan masalah psikologis masing-masing karakter, di mana perasaan masing-masing karakter digerakkan oleh emosinya, yaitu perasaan yang bermental lemah dan bermental kuat. Secara garis besar, mental karakter di sini dibedakan antara karakter yang bermental lemah yang diidentikan sebagai karakter perempuan, pemalu, mewakili perasaan defensif, penakut, pencemas, sensitif, dan berbagai karakter yang berhubungan dengan sifat inferior. Di lain pihak, karakter yang bermental kuat diidentikan karakter laki-laki, male, yang berhubungan dengan sifat ofensif, pemberani, agresif, penakluk, dan berbagai karakter yang cenderung menggunakan logikanya dalam membuat keputusan. Anda dapat membangun konflik dari perbedaan mental karakter antara tokoh tersebut dengan memanfaatkan sifat, perasaan, dan emosi yang menyertai dirinya dalam bersaing mencapai keinginan yang sama. Nah, berikutnya yang harus Anda jadikan panduan atau tuntunan di dalam penggarapan cerita, yaitu poin ke-6, gaya bahasa dan diksi. Nah, dalam penulisan Anda harus menggunakan gaya bahasa yang mengalir disertai diksi atau pilihan kata. Diksi ini artinya pilihan kata. Atau gaya penulisan dan berbicara yang baik, sehingga membuat cerita menjadi enak dibaca. Penggunaan gaya bahasa dan diksi ini juga dimaksudkan untuk mempertajam penggambaran atau menciptakan suatu efek atau pengaruh tertentu pada pembaca. Misalnya, nah ini dari novel Laskar Pelangi ya, saya kutip. Namun senyum Bumus adalah senyum getir yang dipaksakan karena tampak jelas beliau sedang cemas. Wajahnya tegang dan gerak-geriknya gelisah. Ia berulang kali menghitung jumlah anak-anak yang duduk di bangku panjang. Ia demikian khawatir sehingga tak peduli pada peluh yang mengalir masuk ke pelupuk matanya. Titik-titik keringat yang timbulan di seputar hidungnya menghapus bedak tepung beras yang dikenakannya, membuat wajahnya coreng-moreng seperti pameran. Emban bagi permaisuri dalam dulmuluk, sandiwara kuno kampung kami. 9 orang, baru 9 orang Paman Ndaguru, masih kurang 1, katanya gusar pada Bapak Kepala Sekolah. Pak Harlan menatapnya kosong.
Andai Rata, Laskar Pelangi, halaman kedua. Kelincahan kata-kata dan kiasan yang terangkai dalam kalimat di atas membuat kalimat menjadi hidup dan lancar, sehingga makna atau masalah yang ingin disampaikan dapat menggelitik, menyentuh atau menggugah hati dan menarik perhatian pembaca. Anda dapat melihat yang menggelitik dan menarik perhatian dalam hal ini, yaitu senyum getir yang dipaksakan, wajahnya tegang, dan menatapnya kosong. Ini kata-kata kiasan yang sebenarnya bermakna untuk mengungkap perasaan tertekan. Hingga dalam hati pembaca akan menggumam, mengapa ya? Mengapa ya? Lalu pembaca akan tergerak untuk mencari tahu penyebabnya dengan membaca kelanjutan cerita tersebut. Nah, yang perlu Anda perhatikan berikutnya adalah poin yang ketujuh, membangun plot cerita. Dalam penggarapan cerita, Anda harus mampu merangkai plot atau alur cerita antar gagasan atau kejadian maupun konflik yang memiliki hubungan kuat satu sama lain atau hubungan sebab akibat. Menarik atau tidaknya cerita yang Anda buat juga ditentukan bagaimana jalan cerita dan berbagai rangkaian masalah atau konflik. Komplikasi dan resolusinya yang Anda bangun mulai dari awal, tengah, akhir dan akhir cerita. Terutama Anda harus jeli memperhatikan bagaimana menciptakan ketegangan yang diakibatkan oleh kejadian atau masalah atau konflik yang terjadi pada setiap bagian. Ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik atau kejadian setiap bagian harus saling berkaitan, sehingga memancing rasa ingin tahu pembaca mengenai akhir masalah atau bagaimana cara tokoh utama menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan apa yang didambakannya. Misalnya, tokoh utama dan orang-orang terdekatnya terus mengalami masalah beruntun atau mengalami kesulitan mewujudkan keinginan karena berulang kali dicurangi dan digagalkan dengan berbagai cara licik oleh tokoh antagonis dari awal cerita. Bahkan tekanan masalah tokoh utama bertambah berat ketika timbul perselisihan dan ditinggalkan orang-orang terdekatnya karena tekanan pihak antagonis tersebut, sehingga ketegangan mencapai klimaks, di mana tokoh utama seorang diri dengan susah payah berhasil membuktikan kejahatan yang dilakukan tokoh antagonis di menjelang akhir cerita. Catatan, Anda harus mampu menjaga dan menciptakan kontinuitas ketegangan setiap bagian dan pandai menciptakan kejutan-kejutan yang tak terduga sehingga pembaca tak gampang menebak jalan ceritanya. Juga ketika Anda sedang menggarap cerita, maka biasakan diri menjadi orang yang menuturkan cerita dan sekaligus menjadi pembaca, sehingga Anda dapat melongo isi hati dan garapan pembaca. Cara ini memudahkan Anda mendapatkan gregetnya cerita yang Anda buat dan menempatkan sudut pandang yang menarik dari cerita Anda. Dengan kata lain, untuk mendapatkan jiwa atau rohnya cerita yang Anda buat. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian adalah poin yang terakhir, ada namanya poin ke-8, ending cerita. Perlu Anda perhatikan cara Anda mengakhiri cerita. Sebab cara Anda mengakhiri cerita sangat menentukan apakah sudah sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan sesungguhnya dan kesan yang didapat pembaca atas kualitas karya Anda. Untuk itu tergantung bagaimana Anda mampu menciptakan klimaks dan ending cerita yang menarik dan memuaskan pembaca. Anda harus dapat menciptakan kejutan yang tak terduga. Kejutan yang tak terduga yang dapat merangsang luapan perasaan dan emosi pembaca. Seperti luapan perasaan cemas, khawatir, gemas, terharu, gembira, dan harapan yang membuncah. Anda harus dapat membuat ending cerita semenarik mungkin agar kesannya didapat pembaca begitu dalam. Nah, inilah tuntunan atau panduan di dalam cara penggarapan cerita. Ada 8 poin yang harus Anda perhatikan. Nah, untuk tahap berikutnya saya akan membahas tentang cara menyunting cerita dan menerbitkan naskah cerita. Jika Anda telah merampungkan penggarapan cerita, maka Anda perlu melakukan proses penyuntingan cerita Anda.
Anda jangan beranggapan bahwa naskah cerita sekali garap sudah bagus dan sempurna. Sebab jika Anda baca ulang naskah tersebut, akan kelihatan bagian yang belum sempurna dan kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, penyuntingan perlu dilakukan untuk memperbaiki daya tarik cerita dan mengoreksi bagian-bagian yang kurang tepat, menyempurnakan hal-hal yang kelihatan masih janggal, menata kalimat, gaya bahasa, dan kesalahan pengetikan, dan sebagainya. Ketika Anda melakukan penyuntingan, maka perasaan sayang harus dikesampingkan. Sebab biasanya selalu muncul di hati perasaan sayang dan keraguan ketika hendak merubah dan menghilangkan bagian-bagian tertentu dari naskah yang telah dibuat, terutama bagi penulis pemula. Biasanya tidak dapat menemukan kekurangan atau cacat pada hasil karya sendiri. Dia menganggap karyanya itu sudah bagus. Jika hal ini terjadi, maka menjadi penghambat bagi Anda untuk mendapatkan sebuah naskah cerita yang baik. Bila perlu, Anda dapat meminta orang yang dapat Anda percaya untuk mengoreksi dan memberi saran. Oleh karena itu, Anda tidak boleh ragu dan untuk merubah atau menghilangkan bagian yang dirasa janggal maupun kurang enak agar membuat naskah cerita menjadi lebih menarik. Perlu Anda ingat, pemilihan judul novel harus menarik dan perhatikan tren yang berlaku. Jangan memilih judul novel yang terkesan ketinggalan zaman atau jadul. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, untuk menerbitkan naskah cerita, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Setelah naskah cerita Anda rampung, diedit, dan terjadi dengan baik, maka selanjutnya Anda siap untuk menerbitkannya. Anda tidak perlu ragu untuk menaruhkan naskah Anda ke penerbit. Segeralah menghubungi pihak penerbit buku untuk menawarkan naskah cerita Anda tersebut. Banyak penerbit yang mencari dan mau menerima naskah novel Anda. Untuk menghemat waktu Anda, hubungi pihak penerbit melalui telepon. Setelah naskah Anda berada di penerbit, maka Anda jangan ragu untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak penerbit. Terutama berusaha mengenal dan berkomunikasi dengan editor naskah novel Anda. Anda harus siap membuka diri untuk menerima saran-saran penyempurnaan naskah yang Anda tawarkan hingga layak terbit. Jika naskah Anda dikembalikan satu penerbit, jangan langsung terus berkecil hati. Memang setiap penerbit mempunyai kriteria dan pertimbangan masing-masing untuk menerima kelayakan terbit suatu buku. Oleh karena itu, Anda harus ingat, jika naskah Anda ditolak satu penerbit, belum tentu ditolak penerbit lain. Anda koreksi kembali naskah Anda dan Anda kirimkan kembali ke penerbit lain. Bila perlu, jika Anda punya dana untuk menerbitkannya sendiri, kenapa tidak? Nah, catatan, naskah disajikan dalam bentuk print out komputer dengan ketebalan bervariasi. Ada penerbit yang menetapkan 100-200 halaman, ada 150-250 halaman. Kertas A4 diketik 1,5 spasi, huruf Times News Roman. Perlu Anda ketahui, kini sebagian besar penerbit menerima juga kiriman naskah buku melalui email berupa soft copy. Nah, selamat mencoba. Jangan ragu, jika Anda malah kesulitan, silakan beri komentar Anda dan bertanya, saya siap menjawab. Dan di akhirnya, jangan lupa ikutin pembahasan-pembahasan yang saya sajikan berikutnya dalam segmen atau episode lainnya. Maka untuk itu, Anda silakan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih.